Assalamualaikum. Welcome back in channel Hamaka. Konseling behavioral. Pandangan teori behavioral terhadap manusia. Pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Hidup dalam deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia mulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadian. Dalam konsep behavior, perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar, di mana proses konseling merupakan suatu proses atau pengalaman belajar untuk membentuk konseli mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Yaitu perkembangan kepribadian. Sebagian besar teori Skinner adalah tentang perubahan tingkah laku, belajar modifikasi tingkah laku, dan itu juga dikatakan bahwa teorinya yang paling relevan dengan perkembangan kepribadian. Masa perkembangan kepribadian itu menuju kemasakan, realisasi diri, transendensi, dan unitas kepribadian itu tidak diterima oleh Skinner. Memang ada kemasakan fisik yang membuat orang akan berubah menjadi lebih peka dalam menerima stimulus dan lebih tangkas gitu dalam tanggap dalam respon gitu. Namun itu tidak dilakukan oleh Skinner karena dia memandang pengaruh eksternal lebih dominan dalam membentuk tingkah laku. Contoh kasusnya yaitu ada seorang anak yang bernama Boy sering terlambat masuk sekolah. Ibunya tidak berhasil membuat Boy untuk bersiap ke sekolah lebih cepat. Lalu ibunya menyiapkan hadiah yaitu mobil remote control. Nah, hal ini dilakukan beberapa kali sampai terbentuk perilaku yang diharapkan, yaitu jika dalam jangka waktu lama hadiah remote control dihilangkan, Boy mungkin akan terlambat lagi. Perilaku baru muncul semata-mata karena hadiah merupakan prinsip belajar klasikan conditioning Pavlov, yang mana perilaku muncul bukan dari diri sendiri. Tujuan dari konseling behavior: menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar, membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak dirinya atau maladif, dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai dengan dirinya. Konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Ini konseling behavioral. A. Ketertiban, yakni di mana konselor terlibat dalam pembangunan kerjasama dengan klien dengan cara menciptakan hubungan yang baik, menjadi pendengar yang baik, dan menciptakan suasana yang nyaman. B. Menggunakan humor, yakni dengan terciptanya suasana yang nyaman dan tidak tegang, sehingga klien dengan mudah dapat menceritakan keadaannya. C. Tidak menerima alasan apapun dari klien terhadap perilaku yang tidak bertanggung jawab. D. Membantu konseli dalam merumuskan rencana-rencana yang spesifik dalam tindakan. E. Membuat kontrak berisi komitmen antara klien dengan konselor mengenai perencanaan yang akan dijalankan.